Setiap hari kita bekerja, berdagang, dan berproduksi. Tapi dalam Islam, produksi bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Ia adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT selama dilakukan dengan cara yang halal dan penuh kejujuran. Setiap hasil usaha yang bermanfaat bagi sesama akan membawa keberkahan bagi semua orang. Islam memandang kegiatan produksi bukan hanya untuk mengejar laba. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang halal, menciptakan kemaslahatan umum, menjaga keseimbangan alam, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar akan bernilai ibadah. Dalam Islam terdapat 4 prinsip utama dalam produksi. Nah, yang pertama adalah kita sebagai pelaku usaha harus mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, kita juga setiap membuka usaha harus memperbanyak kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki kecerdasan dan profesionalitas dalam mengelola sebuah usaha. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dan kebutuhan pribadi. Karena bahwasanya pada dasarnya keberkahan dalam Islam itu antara menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tanah adalah amanah dari Allah. Ia tidak boleh ditelantarkan, dimonopoli atau dieksploitasi. Islam mengajarkan agar kita memanfaatkan secara produktif, ramah lingkungan, dan penuh rasa tanggung jawab. A few moments later. Pak Eja. Apa Pak? Terima kasih Bapak Eja telah menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Ini ada sedikit upah sesuai janji saya. Siap, terima kasih. Mohon diterima. Siap. Terima kasih, Pak. Setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang adil dan tepat waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tapi juga ibadah dan kontribusi sosial. Jay. Jadi gini, gua tuh kan mau buka usaha nih di Dadaha di sana, tapi modalnya masih kurang. Lu ada solusi cepat gak buat nambahin modal gua gitu? Gua tahu cara solusi yang tepat. Gimana tuh? Pinjol aja. Pinjol? Aduh, pinjol ya. Modal adalah sarana bukan tujuan. Islam melarang riba, penipuan, dan harta dari sumber haram. Modal yang halal bisa didapat melalui kerjasama bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah atau pinjaman tanpa bunga dari lembaga syariah. Modal yang bersih akan melahirkan hasil yang berkah. A few moments later. Nabi Muhammad SAW adalah teladan pedagang yang jujur dan amanah. Beliau bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam Islam, berniaga bukan hanya bisnis, tapi juga jalan dakwah dan ladang amal. Mil, aku mau buka bisnis just tip nih. Yang just tip blind box itu lagi viral banget. Blind box yang isinya random itu. Iya, yang itu. Jadi pembelinya tuh bayar dulu ke kita. Terus aku beliin blind boxnya. Terus kita unboxing bareng. Seru kan? Tapi itu agak masalah gak sih? Blind box itu gahar gak sih? Terus karena pembelinya bayar barang yang dia sendiri aja gak tahu itu apa. Wah, ya juga ya. Aku cuma mikir cuannya lagi. Hmm,
Padahal potensinya besar banget. Tapi kalau haram gimana dong? Coba bikin sesuatu yang mirip, tapi barangnya tetap jelas gitu. Kayak mystery package. Jadi pembeli itu tahu kategorinya apa. Misalnya, kayak mereka beli stationery pack, tapi varian isiannya aja yang random. Itu aman, objek akad itu jelas, cuman detailnya kecilnya yang acak. Berarti cuan tuh boleh, tapi harus halal ya? Iya, biar rezekimu nggak cuma banyak, tapi berkah. Dalam Islam, setiap aktivitas produksi harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, kejelasan objek atau gair al-jahalah. Pembeli harus mengetahui barang yang dibeli secara jelas agar terhindar dari goror. Kedua, keadilan dalam akad, yaitu harga, kualitas, dan manfaat harus disampaikan dengan jujur tanpa ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Ketiga, kehalalan proses, baik dari sumber modal, jenis barang hingga mekanisme penjualan. Pada kasus blind box, ketidakjelasan ini membuatnya masuk kategori goror, sehingga tidak sesuai prinsip produksi dalam Islam. Namun, dengan memodifikasi konsep menjadi mystery package, yang objeknya jelas, bisnis dapat berjalan tetap menarik, kompetitif, dan yang terpenting, halal serta penuh keberkahan. Prinsip produksi dalam Islami mulai menerapkan beberapa sektor, mulai dari peternakan halal, konveksi Islami, dan usaha mikro berbasis syariah. Nilai-nilai Islami ini masih perlu diperkembangluaskan agar sektor ekonomi dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi umat. Di banyak daerah sudah banyak yang menerapkan prinsip produksi Islami. Nah, dengan itu kita juga harus melestarikannya dengan cara memperluas proses produksi Islami agar penerapan ekonomi dapat berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Produksi dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan. Ia adalah tanggung jawab, ibadah, dan kontribusi untuk kemaslahatan bersama. Dengan niat yang benar dan cara yang halal, setiap usaha akan menjadi sumber keberkahan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Mari kita jadikan setiap produksi sebagai jalan menuju ridho Allah.